Nah, bagaimana mempraktekkan ini? Ini yang saya amati ya, di beberapa rumah sakit ini belum penelitian ya, tapi sudah ada beberapa pengamatan di rumah sakit ya. Jadi ketika melakukan analisis dalam POPDOK tadi, itu tentunya tidak mungkin direktur sendirian ya. Nah, sekarang dalam situasi di mana kita tahu selama 3 bulan ini begitu banyak pembelajaran ya, melalui webinar, melalui jurnal dan sebagainya. Ini bagaimana direktur rumah sakit itu bisa mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh individu-individu dalam rumah sakit menjadi pengetahuan kelembagaan. Ya, mungkin apa timernya ya. Ya, supaya ya 10 menit ya. Ya. Nah, selama ini sudah 3 kali saya memaparkan gambar ini supaya jangan bosan, tapi ini intinya di sini ya. Kita lihat betul ya, begitu banyak webinar ya yang terjadi saat ini, dan begitu banyak mungkin individu di rumah sakit yang mengikuti webinar ini. Nah, pertanyaan kuncinya, apakah mereka yang belajar tadi itu bisa disinergikan sehingga rumah sakit itu oleh direktur yang mempunyai sifat ya meta tadi ya, itu berbagai pengetahuan yang banyak tadi ya, jadi macam-macam ya, itu bisa jadi satu sinergi ya. Contohnya ya, misalnya nih, klinisi yang menangani COVID-19 ya, di forum manajemen COVID-19 ini kita mempunyai pembahasan dari Cochrane Center. Dan ini pembahasan yang saya dinamis, saya bukan klinisi ya di rumah sakit, tapi saya memperhatikan apa yang dibahas di Cochrane tadi. Ternyata pengobatan itu juga sangat dinamis ya. Artinya apakah harus menggunakan kloroquine atau tidak, apakah ventilator itu harus dipakai atau tidak, itu masih perdebatan ya. Sampai jurnal yang paling bergengsi seperti Lancet pun juga istilahnya itu tidak jelas betul apa yang diprediksikan atau diformulasikan ya atau diresepkan ya. Nah, dalam situasi ini tantangannya bagaimana pengetahuan baru ini dapat dipraktekkan di rumah sakit agar angka kematian rendah. Nah, nanti tolong Pak Hans nanti kita cek juga ya, Pak Hans bisa membahas mengenai ketika bicara angka kematian rendah ini kan statistik yang tidak bisa bohong, karena sekarang semua dicatat berapa pasien COVID yang masuk di rumah sakit dan berapa yang meninggal ini. Dan sebagai bangsa kita juga sekarang ini tanda kutip ya kita merasa jelek juga ya, karena di Asia Tenggara itu Malaysia, Singapura itu lebih baik dibanding kita karena kematian di kita itu masih banyak. Nah, apakah kematian itu terjadi dalam situasi yang tidak perlu mati atau memang seharusnya mati? Nah, ini yang jadi satu isu kunci terkait dengan mutu pelayanan rumah sakit. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Nah, nih. Sehingga ketika contoh ini menjadi hal yang sangat kunci dalam melihat indikator rumah sakit di masa COVID-19. Nah, pertanyaannya kemarin yang dibahas Pak Andre ya mengenai kepribadian direktur rumah sakit. Jadi sekali lagi bahwa ini suatu dimensi 1, 2, 3 itu tidak terpisah-pisah sekali ya. Ya, bagaimana kepribadian direktur tadi itu untuk melibatkan para pemimpin klinis di berbagai KSM ya, dan juga berbagai fungsi pendukung termasuk kemampuan lab ya, atau juga kerjasama dengan pihak luar. Jadi meta leadership itu betul-betul sebuah situasi yang banyak pihak yang terkait ya. Itu bisa sinergi dalam meningkatkan kemampuan pengobatan di rumah sakit sehingga angka kematian itu bisa turun. Jadi di sini kita bicara sesuatu yang real dan terukur ya. Angka kematian yang tercatat itu. Nah, ini tantangannya. Nah, sehingga ketika bicara lagi kembali pada tugas direktur itu membawa peningkatan pengetahuan individu ke lembaga, ke organisasi, dan itu dengan pertolongan kerangka Mobius Loop tadi, itu semua orang bisa memahami bahwa seorang klinisi harus bisa diskusi dengan epidemiologis, dengan orang lab, dan juga yang terkait lainnya untuk betul-betul melihat masalah yang ada apa. Termasuk memprediksi kalau kita mutunya jelek seperti ini bagaimana ke depannya. Dan apa keputusan klinis yang harus kita lakukan supaya kematian pasien di rumah sakit kita itu tetap rendah. Nah, ini nggak gampang nih. Ya, ini tugas itu. Saya nggak pernah jadi direktur ya, tapi saya melihat para direktur yang bermitra dengan kami itu salah satu yang tugas yang paling berat tadi Bu Lia katakan ya, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dan
orang-orang yang kita komunikasikan itu terinfluence, terpengaruh oleh isi dari komunikasi kita. Nah, ini yang menarik, karena ada kemungkinan proses yang terjadi saat ini, begitu banyak pembelajaran individual tadi, itu tidak sempat atau tidak dipakai masuk ke organisasi. Nah, ini yang jadi isu kunci ya, sehingga ketika siapa anggota tim itu bertindak, ini tentunya kita akan masuk pada pertanyaan menarik, apakah mereka bisa kumpul nih, bisa kumpul, ini yang menarik ya. Nah, sehingga mari kita lihat sebentar mengenai istilah community of practice ya. Jadi kita masuk pada suatu pemahaman, sekali lagi ini konsep teoritis mengenai apa yang disebut sebagai masyarakat praktisi ya, di mana ada sekelompok orang di rumah sakit yang mereka itu bisa digolongkan sebagai orang yang disebut sebagai yang bersepakat ya untuk melakukan pembelajaran bersama tentang COVID-19. Nah, ini sudah nanti kita akan masuk ke sebutan masyarakat praktisi. Jadi dalam konteks pandemi COVID-19 itu masyarakat praktisi adalah sekelompok orang yang punya kepedulian atau kegairahan untuk mempelajari COVID-19 secara teratur sehingga akan bekerja lebih baik tadi. Nah, ini ada enggak kelompok ini di rumah sakit tadi, yang mereka mungkin sehari-hari atau berapa jam sehari itu bisa mendapat pengetahuan webinar dari misalnya dari Kemenkes, dari Persi, dari webinar kolaborasi, dari Indo Bioetik Forum, Indonesian Bioetik Forums, IBF, dari UGM dan sebagainya. Nah, mereka punya nggak semacam sistematika untuk bekerja bersama dan gairah bersama supaya hasilnya itu terukur. Tadi misalnya kematian COVID itu turun di rumah sakit kita, atau kesehatan keuangannya juga tetap baik walaupun pasien itu menurun rupiahnya, tapi juga ada pendapatan dari filantropi yang untuk sementara memberi backup pada rumah sakit kita. Nah, ini contoh-contoh yang dalam konteks manfaat dari masyarakat praktisi ini. Oke, nah berbagai COP yang lebih kecil dalam COVID-19 juga ada, misalnya klinisi itu, dokter, perawat itu juga kumpul untuk membahas kasus-kasus sulit misalnya, atau membahas jurnal-jurnal yang dibahas oleh Cochrane Center, atau dalam kelompok etika itu juga membahas hal-hal yang dibahas oleh Indonesian Bioetik Forum dalam webinarnya misalnya, atau bagaimana kelompok COP yang terkait dengan teknologi telemedicine ini, yang begitu banyak webinar mengenai telemedicine dan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya yang harus disesuaikan dengan situasi rumah sakit. Jadi, misalnya instalasi mana ya rawat jalan atau rawat inap yang bisa pakai telemedicine, untuk KSM yang mana, misalnya untuk apakah jantung ataukah mereka yang diabetes, jadi pasien-pasien jantung yang senior tidak perlu datang ke rumah sakit, tapi pakai telemedicine dan mereka akan bisa mendapat obat misalnya untuk sesuatu hal. Jadi ini hal-hal yang perlu kita cermati sehingga terjadi suatu tadi gairah untuk belajar, tapi dalam konteks sekali lagi untuk meningkatkan efektivitas lembaga rumah sakit. Nah, inilah yang disebut sebagai kemampuan di rumah sakit untuk memimpin proses analitik tadi yang dilakukan oleh individu pembelajar. Jadi ini bukan pekerjaan perorangan direktur ya, tapi kerja bersama, tapi direktur memimpin. Nah ini, sehingga memang apa yang dikatakan sebagai filosofi untuk pembelajaran tadi itu yang harus muncul. Nah, sekali lagi, saya kadang masih sedih ketika menemui direktur rumah sakit yang mengatakan nggak perlu belajar, manajemen itu sesuatu yang secara insting bisa kita pelajari. Tidak. Karena sampai action kita kalau tidak pakai analisis yang tajam, mungkin action tadi yang disebut Pak Hans ya, itu direktur yang hanya action saja, tapi nggak pakai analisis ya, akhirnya akan action yang mungkin membuat rumah sakit malah justru sebaliknya akan gagal. Nah, jadi action ini akan sampai ke decision, ya, operationalize dan communicate. Ya, doc-nya ini yang ada pertanyaan yang sampai apakah sampai merubah rencana anggaran tahun 2020 ini, yang nanti hari Rabu kita bahas bersama Bu Bella dan teman-teman yang sudah
meneliti atau terlibat di 100 rumah sakit dalam pelatihan HDP dan Business Continuity Plan. Apakah sampai merubah Rensa nih, Mbak Putu nih apa? Ya, Rensa yang mana? Apakah Rensa yang sampai ke skenario search ya itu harus kita lakukan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita cermati dalam sebuah proses yang menggunakan loop yang tadi ujung dan awalnya itu bukan sesuatu yang terpisah ya. Oke, jadi nanti kita akan masuk ke tahap development, pertemuan 4 dan 5 yang akan kita lakukan. Nah, sehingga sebagai penutup sesi ini ya, bagaimana cara mempraktekannya nih, ini yang menarik ya. Jadi saya sebagai akademisi itu paling concern, paling ingin tahu bagaimana teman-teman di lapangan itu bisa nggak mempraktekkan konsep manajemen yang ada di kampus. Itu sama dengan dokter praktek klinis ya, dokter spesialis penyakit dalam misalnya, itu menggunakan ilmu-ilmu penyakit dalamnya untuk praktek. Ya, ini sama juga. Para direksi rumah sakit, manajemen rumah sakit itu juga mempraktekkan tadi konsep-konsep manajemen, ya, tapi tentunya dengan modifikasi sesuai konteks masing-masing. Dan apakah mungkin ada COP di tempat Anda? Apa saja COP-nya nih Pak Andi? Nanti kita coba diskusikan. Oke.